Tambang batu gamping di Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu siang longsor. Laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya di Stadion Manahan pada Sabtu malam sempat diwarnai keributan sesama supporter Persis Solo. Sempat vakum selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, gelaran pameran terbesar di Jawa Tengah, Jateng Fair, kembali digelar tahun 2023. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebuah tambang batu gamping di Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Minggu siang longsor. Runtuhan longsor ini juga menimpa truk yang sedang melintas di bawahnya. Akibatnya seorang sopir truk meninggal dunia karena tertimpa material longsoran. Mobil berduka. Minggu 2 Juli lalu sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tambang batu gamping di Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo longsor. Runtuhan longsor ini pun menimpa truk yang hendak memuat material. Sugio, warga Geyer, Kecamatan Grobogan, yang bekerja sebagai sopir truk tambang, tewas setelah tertimpa longsoran tambang batu gamping di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya Sugio yang sedang melintas di bawahnya tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimpa material longsor setinggi 25 meter. Peristiwa ini pun mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadiannya di saat truk ingin mengambil batu kapur, dalam perjalanan melintasi tebing terjadi pergerakan tanah sehingga mengalami longsor dan mengenai kepala truk, dan korban terkena bebatuan sehingga meninggal dalam sopir truk. Akibat kejadian ini, untuk sementara waktu aktivitas penambangan dihentikan sambil menunggu hasil penyelidikan dari aparat kepolisian Polresta Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya di Stadion Manahan pada Sabtu malam sempat diwarnai keributan sesama supporter Persis Solo. Buntutnya, panitia pelaksana pertandingan meminta bantuan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan. Ada kejadian yang tidak mengenakan saat Persis Solo menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Sabtu malam. Sekira menit 38 hingga 48, sesama supporter Laskar Samber Nyawa diketahui sempat cekcok. Buntutnya, panitia pelaksana pertandingan meminta bantuan pihak kepolisian. Pada saat kejadian, sejumlah steward juga langsung bergerak menenangkan situasi, termasuk menggunakan pengeras suara di stadion guna mengingatkan para supporter. Soal meminta bantuan polisi, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Kinda Vera Triawan mengatakan hal tersebut sesuai Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Kinda menyampaikan bahwa gesekan terjadi sesama supporter Persis. Sementara itu, Kinda menjelaskan bahwa hingga kini belum ada yang diamankan. Persis ya kejadian apa yang menyebabkan, tapi sesuai Perpol 10, saya sama Esko mendatangi langsung, dan ketika kita merasa memang kita butuh bantuan dari pihak kepolisian, kita minta pihak kepolisian untuk membantu masuk ke dalam. Kemungkinan berapa yang terlibat? Yang pertama, kita belum tahu ya pertandingan yang kita inginkan lancar dulu lah, gitu. Jadi kalau memang ada kejadian, segera mungkin kita kondisikan supaya pertandingan tetap berjalan lancar. Puluhan, ratusan? Ya, puluhan sih. Ada yang diamankan mungkin Mas tadi Mas? Enggak, sementara belum ada diamankan ya. Yang penting sama-sama kita minta mundur ya. Jadi yang pihak sana bilang duluan, sana bilang duluan, ya kita nggak mau, kita penting mundur dulu, sama-sama 2 langkah, pertandingan bisa kita lanjutkan, kita bisa ngasih contoh bahwa stadion Manahan siap untuk pertandingan apa.
Meski begitu, panitia pelaksana tetap berkoordinasi dengan Kapolresta Solo, dan Kapolresta juga menyampaikan akan memanggil beberapa orang untuk menanyakan penyebab terjadinya gesekan yang terjadi tersebut. Hal ini penting mengingat Indonesia saat ini tengah dimonitor oleh FIFA, usai ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sekjen P3 Muhammad Arwani Tomafi atau yang dikenal dengan Gus Arwani membenarkan bahwa P3 sudah resmi mengajukan Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar Pranowo di bursa Pilpres 2024. Selain meresmikan pengajuan Sandiaga Uno sebagai calon pendamping Ganjar nantinya, Gus Arwani yang langsung turun gunung ke daerah kecamatan targetkan kemenangan di Kabupaten Rembang. Seperti halnya tahun 2019 lalu, bahwasannya P3 menjadi partai pemenang di Kabupaten Rembang dengan 10 kursi. Hal itu diamini Ketua DPC Kabupaten Rembang Gus Umam Nur Salim, yang juga merupakan adik kandung dari Kiai Haji Baharudin Nur Salim. Bahwasannya akar rumput P3 akan tetap kompak dan solid, ikut arahan Dewan Pimpinan Pusat. Gus Arwani Tomafi selaku Sekjen P3 mengatakan bahwasannya keputusan DPP mencalonkan Ganjar Pranowo dibarengi dengan Rapimnas P3, di mana telah diputuskan untuk menerima Sandiaga Uno sebagai kader dari P3, serta menunjuk Sandiaga Uno sebagai cawapres yang akan diajukan untuk mendampingi Ganjar Pranowo dan dibawa ke meja perundingan dengan partai koalisi. Silaturahmi dan konsolidasi dengan teman-teman P3 di Kabupaten Rembang, dan alhamdulillah kami bersyukur teman-teman di Rembang solid, kompak ya dalam persiapan pemilu, termasuk juga bagaimana meningkatkan perolehan kursi di Rembang. Alhamdulillah dari pemetaan yang kita dapatkan, insya Allah Rembang akan sukses bisa meraih kursi yang lebih banyak lagi dibanding 2019, di mana kami di 2019 menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Rembang. Tentu satu keputusan penting lagi dari Rapimnas yang kami sampaikan terkait dengan diusulkannya Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Selain itu, Gus Arwani yang ditemui dalam acara silaturahmi di Rumah Makan Tirta Bening, Desa Sumber Rembang, mengatakan keoptimisan beliau bahwasannya partai koalisi akan memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPC P3 Kabupaten Rembang, Gus Umam Nur Salim, yang saat itu turut hadir dalam acara silaturahmi Sekjen P3, bahwasannya dengan tegas beliau mengatakan bahwa akar rumput P3 dari DPC hingga PAC akan tetap solid dan kompak ikut arahan Dewan Pimpinan Pusat. Internal untuk pemenangan P3 dan presiden calon presiden P3 Pak Ganjar Pranowo. Untuk kami berharap dari Dewan Pimpinan Cabang maupun dari pengurus P3 Kabupaten Rembang, Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Sandi. Kita tegak lurus, apapun yang menjadi keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, kita akan ikut untuk kemenangan Pak Ganjar. Syukur bisa pasangan dengan Pak Sandi, apalagi Pak Sandi sekarang sudah menjadi bagian dari P3, menjadi kader P3. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung Pak Sandi sebagai calon wakil presiden. Dengan demikian diharapkan Sandiaga Uno dapat menjadi pendamping Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pertandingan perdana Persis Solo di BRI Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Manahan Solo Sabtu malam menuai hasil buruk. Persis yang tampil di kandang sendiri kalah dengan skor 2-3 dari Persebaya Surabaya.
Dari pertandingan ini, kinerja wasit yang memimpin jalannya pertandingan pun menjadi sorotan. Laga perdana Persis Solo di BRI Liga 1 musim 2023-2024 berlangsung pada Sabtu malam 1 Juli 2023. Pada laga tersebut, tim tuan rumah Persis Solo harus menelan pil pahit usai kalah 2-3 dari Persebaya. Kekalahan ini menjadi kekalahan perdana Persis Solo di BRI Liga 1. Dari stadion juga tampak para supporter Persis Solo sangat kecewa dan tidak menyukai dengan kekalahan ini. Pasalnya para supporter menilai bahwa wasit yang memimpin laga Persis versus Persebaya sangat tidak adil. Karena hal itulah kinerja wasit dalam laga tersebut menjadi sorotan. Bahkan supporter pun terus meneriaki wasit ketika laga telah berakhir. Sejumlah pemain dan pelatih juga terus melakukan protes terhadap wasit usai laga berakhir. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persis Solo Leonardo Medina menyampaikan bahwa pada laga ini dirinya tidak bisa berkata apa-apa terkait kinerja wasit. Dirinya hanya fokus kepada pemain dan tim saja. Susah pertanyaan. It's not about the referees. We lost the advantage. We were winning to 1, and we lost the advantage. Persebaya is a very good team for sure, and they come back in the match. I don't want to talk about the referees, even though that maybe I'm not happy with some actions, but it's better not to talk about them because I think they need to analyze by themselves, and that is all that I want to talk about that. I need to accept the responsibility that we couldn't handle the match. I couldn't handle the match because I was winning too much. Terkait kinerja wasit tersebut, dirinya juga memasrahkan hal itu kepada pihak yang terkait. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326
693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Setelah sempat vakum selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, gelaran pameran terbesar di Jawa Tengah, Jateng Fair, kembali digelar di tahun 2023. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun berharap kegiatan pesta rakyat yang tetap konsisten dalam mengangkat produksi unggulan Jawa Tengah menjadi salah satu cara mengangkat perekonomian di Jawa Tengah. Setelah melewati masa pandemi selama lebih kurang 3 tahun, Jateng Fair 2023 kembali digelar pada tahun ini. Kegiatan pesta rakyat yang tetap konsisten dalam mengangkat produksi unggulan Jawa Tengah menjadi obat kerinduan masyarakat di Jawa Tengah. Mengangkat tema Inspiring Batik, para pengunjung diajak langsung menyaksikan produk-produk unggulan daerah, kuliner maupun kerajinan tangan, serta inovasi dan kinerja sejumlah OPD dan instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penampilan grup band Kotak yang digawangi vokalis Tantri Syalindri menjadi penanda dimulainya kembali event tahunan Jateng Fair pada Jumat malam. Sejumlah lagu yang dinyanyikan diantaranya Beraksi dan Pelan-Pelan Saja membius penonton tak terkecuali Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin. Dari sejumlah lagu yang dinyanyikan, satu lagu yang berjudul Beraksi menjadi lagu favorit orang nomor 2 di Jawa Tengah tersebut. Wakil Gubernur Jawa Tengah menyampaikan keberadaan panggung musik menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama bagi anak-anak muda. Dengan cara tersebut menjadi salah satu cara penunjang keberhasilan promosi, sehingga dapat mengangkat perekonomian di Jawa Tengah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihibur keluar dari area special show dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Pintu keluar ada di sisi barat dan timur stage. Sobat Happy, sampai bertemu kembali di Jateng Fair 2023 special show esok hari 76 Indonesia adalah kita yang penting.
Sementara itu, Direktur PT PRPP Jateng Persoda mengatakan kegiatan yang bertepatan dengan libur sekolah diharapkan bisa menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi liburan bersama keluarga. Harapannya ya masyarakat sudah merindukan keramaian Jateng Fair, keseruan Jateng Fair, baik itu pameran maupun hiburan dan rekreasi. Ya, harapan yang lain juga bisa menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, memberikan lapangan pekerjaan ya dan lain-lain, dan transaksi dan lain-lain itu semakin maju. Dari sejumlah permainan, terdapat juga permainan yang disediakan stand pemerintah Provinsi Jawa Tengah, membuat pengunjung Jateng Fair mengaku senang. Oh ya, sangat membantu anak-anak dengan banyak permainan sini. Terus itu ada lagi yang kayak tadi kayak robot-robot itu. Ya, itu juga bagus. Mungkin nanti banyak anak-anak yang di luar sana bisa masuk ke sini, bisa lihat ikut main di sini ya. Gitu. Senang banget Bu ya? Alhamdulillah senang sekali. Baru kali pertama atau bagaimana untuk mencoba permainan ini? Ya, ini baru pertama kali di sini nih. Ya, baru di sini di Rias Kompleks ini. Jateng Fair digelar selama 16 hari, mulai dari 30 Juni hingga 16 Juli 2023. Selain pameran juga terdapat wahana rekreasi dan panggung hiburan, baik seni tradisional maupun panggung musik yang dimeriahkan oleh artis-artis nasional. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mengetahui sejarah adalah salah satu cara untuk mengenal identitas diri, juga sebagai paduan moral dan politik dalam meruntut perjalanan suatu bangsa. Semangat itu pula yang terbawa dalam peringatan Haul Ki Ageng Penjawi 2023 pada tanggal 23 Juli mendatang. Berlokasi di Dusun Kaborongan RT 10 RW 1 Kelurahan Patilor, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, makam Ki Ageng Penjawi ini tampak bersih terawat. Makam yang berada di satu bangunan khusus ini juga dilengkapi musola kecil dan unik terbuat dari kayu jati bercorak tradisional. Tema Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati muncul kala penjaga makam bersama warga sekitar rapat bersama menyusun rangkaian peringatan Haul Ki Ageng Penjawi pada Senin malam 2 Juli 2023. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini kehadiran Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko memberi warna tersendiri. Jika sebelum-sebelumnya Haul Ki Ageng Penjawi diperingati secara sederhana dengan buka luhur saja, kali ini ide-ide segar dari Komisaris Utama LMG memberi nuansa berbeda. Saya selaku Pamong Praja ini sangat terpanggil. Memang kita sudah saatnya kita bangkit dengan tidak meninggalkan cita-cita luhur para pendiri. Karena Mbah Ki Ageng Penjawi ini saya yakini sebagai salah satu pendiri leluhur yang ada di Kabupaten Pati ini, maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya, sudah wajib saya ini untuk mengikuti jejak-jejak luhur beliau. Aksun juga berjanji akan mengoptimalkan Lingkar Media Group untuk mensukseskan acara. Selain sebagai donatur, juga sebagai media partner yang membackup full kegiatan tersebut, sehingga syiarnya bisa menyebar ke berbagai daerah. Gagasan Aksun ini mendapat respon positif dari warga, terutama dari putra juru kunci makam Ki Ageng Penjawi yang juga sebagai ketua panitia Teguh Cumadianto, yang selama ini merasa perhatian dari luar untuk pengembangan situs makam salah satu leluhur Pati tersebut belum ada gaungnya. Harapan saya dengan adanya seperti ini ingin saya membangkitkan bahwa di kabupaten ini ada ikon yang terlupakan, yaitu Ki Ageng Penjawi yang menjadi sesepuh di Kabupaten Pati, juga sebagai orang ulama, juga sebagai orang umarok, keturunan dari seorang wali, yaitu Sunan Karangtiga, yang keturunannya sampai sekarang pun masih banyak sekali, yaitu yang ada di Surakarta Hadiningrat sampai dengan Ngayogyakarta Hadiningrat sekarang ini juga mengakui bahwa Ki Ageng Penjawi adalah leluhurnya. Kalau orang Pati sendiri kalau tidak sampai ingat kepada Ki Ageng Penjawi, ya
Banten itu aja. Terima kasih. Pihaknya sangat terbuka menyambut ide-ide Aksun yang dinilai bakal membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ia berharap Haul Ki Ageng Penjawi bisa diperingati setiap tahun sebagai salah satu kekayaan budaya Pati yang diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Teguh juga berharap kiat tersebut bisa dijadikan salah satu destinasi wisata religi yang mendapat prioritas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pati ke depannya. Dari Pati, Nailin RA, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.